Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian dimanapun berada, alhamdulillah senang sekali saya Barbara Gunawan kembali dapat menyapa pemirsa sekalian. Besar harapan saya pemirsa sekalian dalam keadaan sehat dan berlimpah berkah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan topik tentang prinsip manajemen risiko ISO 31000/2018. Pemirsa sekalian, tampak pada gambar adalah arsitektur ISO 31000/2018 yang terdiri dari prinsip kerangka kerja dan proses. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas terlebih dahulu bagian prinsip. Pengertian manajemen risiko menurut ISO 31000/2018 merupakan standar versi terbaru dari proses yang sudah dimodifikasi oleh ISO Indonesia. Menggunakan ISO 31000 sebagai standar nasional Indonesia yang sekarang dikenal menjadi SNI ISO 31000. Adanya pengetahuan mengenai prinsip ini dijadikan paradigma dan juga salah satu prasyarat mengenai praktis yang benar dan efektif. Prinsip memberikan panduan terhadap karakteristik manajemen risiko yang efektif dan efisien, mengkomunikasikan nilainya, serta menjelaskan maksud dan tujuannya. Prinsip adalah pondasi pengelolaan risiko dan sebaiknya mempertimbangkan saat mempersiapkan kerangka kerja dan proses manajemen risiko. Prinsip ini sebaiknya memungkinkan organisasi untuk mengelola efek ketidakpastian terhadap sasarannya. Saudara, menurut ISO 31000/2018, tujuan dari manajemen risiko adalah menciptakan dan melindungi nilai. Penciptaan nilai tertinggi bagi organisasi adalah tercapainya visi dan misi organisasi. Tujuan manajemen risiko dapat tercapai jika manajemen risiko diintegrasikan dalam perencanaan strategis dalam upaya mencapai visi misi organisasi. Manajemen risiko harus diintegrasikan dalam setiap tahapan perencanaan dalam organisasi, walaupun fokusnya pada implementasi atau eksekusi strategis. Sehingga sesuai dengan tujuannya, yaitu menciptakan dan melindungi nilai, maka manajemen risiko terlibat dalam proses pencapaian nilai visi misi organisasi. Saudara, mari kita masuk ke inti materi kali ini, yaitu prinsip ISO 31000/2018. Yang pertama, terintegrasi. Manajemen risiko adalah bagian integral dari semua aktivitas organisasi. Artinya, manajemen risiko harus menyatu dengan proses bisnis terkait sehingga membantu menyusun prioritas tindakan, pemilihan alternatif tindakan, dan pengambilan keputusan. Kedua, terstruktur dan komprehensif, yaitu pendekatan terstruktur dan komprehensif terhadap manajemen risiko berkontribusi terhadap hasil yang konsisten dan terstruktur atau dapat dibandingkan. Manajemen risiko menghasilkan pemahaman yang sama untuk seluruh struktur organisasi dari pucuk pimpinan sampai staf pada semua bagian dan departemen. Ketiga, disesuaikan. Kerangka dan proses manajemen risiko disesuaikan dengan konteks organisasi baik internal maupun eksternal sesuai tujuan organisasi. Disesuaikan dengan kondisi internal perusahaan, sasaran organisasi, budaya organisasi, kebutuhan sumber daya untuk pengelolaan risiko maupun kondisi eksternalnya. Saudara, pelibatan yang sesuai dan tepat waktu dari pemangku kepentingan memungkinkan pengetahuan, pandangan, dan persepsi mereka untuk dipertimbangkan. Ini menghasilkan peningkatan kesadaran dan manajemen risiko terinformasi. Artinya, mendorong keterlibatan semua pemangku kepentingan
untuk terlibat dalam proses manajemen risiko, sehingga mempunyai kesamaan sudut pandang antar unit kerja dan dalam unit kerja dan memastikan bahwa strategi akan tercapai. Selanjutnya dinamis. Risiko dapat muncul, berubah, atau hilang seiring perubahan konteks eksternal dan internal organisasi. Manajemen risiko mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan menanggapi perubahan dan peristiwa tersebut secara sesuai dan tepat waktu. Artinya, manajemen risiko selalu siap merespon perubahan yang terjadi, baik pada konteks internal maupun eksternal, mengantisipasi risiko yang mungkin timbul karena perubahan, dan memastikan kerangka kerja manajemen siap untuk menghadapi dan mengadaptasi perubahan yang terjadi. Masukan manajemen risiko didasarkan atas informasi historis dan saat ini, dan juga harapan masa depan. Manajemen risiko secara eksplisit memperhitungkan segala batasan dan ketidakpastian yang berkaitan dengan informasi dan harapan tersebut. Informasi sebaiknya tepat waktu, jelas, dan tersedia bagi pemangku kepentingan yang relevan. Artinya, perlu adanya kesadaran akan pentingnya membangun sistem informasi yang mampu menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sebagai basis dalam proses pengolahan risiko. Dimulai dari proses identifikasi, analisis, sampai evaluasi risiko. Perilaku manusia dan budaya secara signifikan memengaruhi seluruh aspek manajemen risiko, baik setiap level maupun tahapan. Artinya, keberhasilan manajemen risiko tergantung pada keinginan dan kemampuan sumber daya manusia yang ada. Diperlukan keselarasan antara kemampuan sumber daya organisasi, kepentingan para stakeholder, dan sasaran organisasi. Keberhasilan pelaksanaan manajemen risiko itu memerlukan dibangunnya budaya sadar risiko, ya. Kemudian saudara, perbaikan berkelanjutan. Jadi manajemen risiko itu selalu melakukan perbaikan secara berkelanjutan melalui pembelajaran dan pengalaman. Pengalaman berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan kematangan penerapan manajemen risiko. Nah, saudara sekalian, demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.